Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil bari'il musawwiril khallaq, al-wahhabul fattahur razzaq, al-mubtadi'i bin ni'ami qabla al-istihqaq. وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الآفاق وعلى آله الموصوفين بكثرة الإنفاق وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق صلاة دائمة مستمرة إلى يوم التلاق. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقمها فقد أقم الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Para ulama, asatid yang kami muliakan, Bapak Kades Desa Sidomulyo yang hadir di sini, sahabat kami Bapak Ardi yang kami hormati, semua bapak-bapakku, ibu-ibuku, adik-adikku, teman-teman yang semoga pada siang hari ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami yang pertama kali merasa nggak enak, kami tadi agak terlambat kedatangannya, tapi alhamdulillah warga Sidomulyo masih setia menunggu kami. Walaupun panas-panas, berdebu, semoga yang ikut ngaji pada siang hari ini diberikan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga engkang tumut ngaji teng dino sakniki rezekine pun dikatahaken Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cocok nggak bahasa Jawanya itu? Hah? Bahasa Jawanya masih mikir-mikir. Nek kalau basa kitabnya nggih saged. Subhana moho suci alladzi zat asro kang dalanaken kang lumakuaken eng dalam waktu bengi bi abdihi kelawan kawulone alladzi lailan eng dalam waktu wengi minal masjidil haram awet saking masjidil haram ila masjidil aqsa ilal masjidil aqsa tumeka marang masjidil aqsa. Nek bahasa Jawa kitabnya lancar, tapi kalau suruh ceramah bahasa Jawa mikir-mikir bisa, tapi nanti lama ceramahnya. Makanya dicampur-campur saja. Semoga yang ikut pengajian hari ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad, semuanya anak-anaknya dijadikan anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Allah beri kemudahan dalam hidupnya, sebelum mati bisa naik haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting semoga semuanya husnul khotimah hattal jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita umat, pemberi syafaat, sehingga umatnya bisa bahagia dari dunia sampai akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin untuk perkenalan sudah enggak terlalu perlu lagi. Sekarang ini bukan bab perkenalan Pak Imam, ini bab revisi nama. Nama saya salah ya. Nama saya bukan Al-Khabir ya. Al-Khabir itu termasuk nama Allah.
Al-Khabir. Tapi saya bukan khabir, kabir. Bukan kadir, kabir. Kalau kadir yang main film itu. Fauzan Kabir. Itu nama pemberian bapak saya. Saya minta tolong jangan dirubah-rubah. Dan bukan di sini saja, di beberapa tempat itu Ustadz Al-Fauzan Al-Khabir. Enggak ada alnya saya bilang. Nama saya Nakiroh, digabung jadi satu, jadi ma'rifat. Fauzan Kabir artinya kemenangan yang besar. Makanya semoga yang ikut pengajian di sini juga sama seperti saya, selalu menang dengan kemenangan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Menang di dunia, menang di akhirat. Menang di dunia bahagia mengamalkan agama, menang di akhirat masuk surga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong itu panitia, nama saya Fauzan Kabir, ya, jangan Al-Fauzan Al-Khabir, ya, Fauzan Kabir. Bapak sekalian, ini peringatan Isra wal Mi'raj. Sangat panjang ceritanya, sangat menarik kisahnya. Mungkin untuk kita ceritakan kisah lengkapnya waktu nggak cukup. Namun saya akan sedikit menceritakan muqaddimah atau beberapa hikmah yang ditulis oleh seorang ulama besar, namanya Imam Dardir, di dalam kitabnya Dardir lil Mi'raj, khusus cerita tentang Isra wal Mi'raj. Beliau menulis di awal kisahnya langsung, pada suatu malam eng dalam suwiji wengi enten tiang tigo, enten tigo tiang, Pak ya, bukan tiang ini, ada 3 orang. Saya kebalik-balik, enten tiang tigo, ada 3 orang. Kenapa 3 orang itu? 3 orang itu mereka tidur di atas sebuah batu. Di tengah malam 27 Rajab, 3 orang ini tidur di atas sebuah batu di samping Masjidil Haram. Indal baiti muttaji'an, tidur miring. Kemudian 3 orang itu siapa? Yang di tengah namanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelah kanannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelah kirinya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Seorang paman, 2 orang keponakan. Mereka tidur di atas sebuah batu di samping Masjidil Haram. Kemudian di tengah-tengah mereka tidur tadi, tiba-tiba turun 3 orang malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil. Turun 3 orang malaikat, kemudian menculik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicuri, ditarik di antara 2 orang. Kemudian dipopong Nabi, dibawa, diangkat, kemudian ditidurkan di samping sumur Zam-Zam. Di samping sumur Zam-Zam. Jenengan ngertos air Zam-Zam? Ngertos? Yang dibawa orang dari Mekah Madinah pulang bawa air Zam-Zam. Air Zam-Zam minumnya enggak seperti air biasa. Minumnya sunnah berdiri menghadap kiblat, doa. Kata Nabi dalam hadis, al-ma'u zamzama lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu kalau kita minum menurut niat orang yang minum. Kalau minum air Zam-Zam menghadap kiblat dengan berdiri, niat supaya otaknya cerdas, otaknya akan cerdas. Allah cerdaskan. Kalau dia punya penyakit, pulang orang dari naik haji atau umroh, minta air Zam-Zam, masukkan ke gelas, menghadap kiblat, doa, ya Allah sembuhkan penyakit saya, insya Allah sembuh penyakitnya. Kalau Pak Kades ada air Zam-Zam, menghadap ke kiblat berdiri, minta istri baru. Kata istrinya, semoga enggak makbul. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Air Zam-Zam minumnya beda. Di dunia ini air yang paling nomor 1 kelasnya air yang keluar dari
jari-jarinya Rasulullah. Yang nomor 2, air Zam-Zam. Dicek di seluruh dunia, air yang terbaik adalah air Zam-Zam, keluar daripada hentakan kakinya Ismail. Yang ketiga, Telaga Kausar. Yang keempat, Sungai Nil. Yang kelima, seluruh sungai yang ada di dunia. Maka Nabi Muhammad ditidurkan di samping sumur Zam-Zam. Kemudian dibelah, di dalam kitab itu dibelah oleh Jibril dari mulai bawah lehernya sampai di bawah pusat, di atas kemaluan. Dibelah dua, dibelah dadanya. Enggak terbelah, dibelah dadanya, terbuka. Setelah dibelah tadi, dikeluarkanlah hatinya Nabi. Dikeluarkan hati Nabi. Maka hati tadi setelah dikeluarkan, Jibril memerintahkan kepada Mikail, wahai Mikail, ambil wadah, ambil mangkok, isi dengan air Zam-Zam. Maka Mikail datang membawa mangkok yang berisi air Zam-Zam yang bersih. Jantung hatinya Nabi dimasukkan ke dalam mangkok tadi sehingga bersih. Bolak-balik malaikat Mikail 3 kali membawa 3 mangkok dengan isi air Zam-Zam yang sudah berubah, yang berbeda. Setelah dibasuh dadanya, hatinya Nabi dengan air Zam-Zam, maka dikeluarkanlah dengan secara rohani seluruh penyakit yang ada dalam hatinya Nabi. Fayukhriju minha al-adha, mongko dan metu akan opo minha saking atina Nabi, opo al-adha minha saking atina Nabi, opo al-adha penyakit-penyakit dikeluarkan. Penyakit iri, dengki, hasad, riya, sum'ah, penyakit terakhlak-akhlak yang tercela, semua dikeluarkan. Setelah dikeluarkan penyakit-penyakit, maka datang lagi malaikat Mikail dengan membawa satu wadah, satu mangkok yang terbuat dari emas yang berwarna kuning. Isi mangkok yang terbuat dari emas bukan air, isinya 2 perkara. Yang pertama iman, yang kedua adalah hikmah. Iman, keyakinan kepada Allah, hikmah, kebijaksanaan di dalam bertindak. Maka setelah hatinya tadi dikeluarkan penyakit, dimasukkan lagi ke dalam dadanya, kemudian dituangkan dari wadah emas tadi ke dalam dadanya Nabi, dituangkan iman dan hikmah. Setelah iman dan hikmah masuk penuh di dalam hati Nabi, 4 perkara. Yang pertama yakin, yang kedua Islam, yang ketiga ilmu, yang keempat kelembutan. Yakinan, Islaman, ilman, wa hilman. 4 perkara. Penuh hatinya Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Muslimin itu menyerahkan diri. Ilmu, yakin, lembut. Setelah dimasukkan iman dan hikmah, dituangkan penuh dengan 4 perkara hatinya, kemudian ditutup lagi. Perkara yang dibelah ditutup kembali. Setelah ditutup, kemudian khutima baina katifaihi bi khatmin nubuwah, dicap di antara kedua pundaknya Nabi, bagian belakang di antara kedua pundaknya dengan cap kenabian. Ada capnya. Kata ulama dalam kitab Bukhari, di dalam kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi, diceritakan di sana besarnya khatmun nubuwah, stempel kenabian seukuran baidok, sebesar telur kurang lebih. Isi stempel itu adalah tulisan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Menghadap kemana saja engkau, maka engkau selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicap di belakangnya Nabi, ada capnya. Sahabat Ukasah bin Mi'som pernah mencium bekas stempel itu. Maka setelah dicap stempel dicap belakangnya, bukti tanda kenabian, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seekor binatang yang bernama buraq. Buraq itu bahasa Arab artinya adalah kilat.
Dalam Al-Quran disebutkan, yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menghancurkan penglihatan orang munafik. Maka barkun artinya kilat. Kenapa binatang buruk ini dinamakan buruk? Karena kecepatannya secepat kilat. Huwa yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, itu dalam kitabnya. Dia meletakkan sayapnya di mana tempat terjauh daripada pandangan matanya. Kalau dia ingin berangkat ke tempat, maka dipandang dengan pandangan mata yang tajam, maka dia mengepakkan sayapnya. Sekali kepak sayapnya sampai di tempat tujuan, mata yang terjauh dia memandang. Itu keistimewaannya buruk. Warnanya putih, abyad, fauqal himar, lebih tinggi daripada himar, dunal baghal, lebih rendah daripada baghal. Kemudian binatang buruk ini punya keistimewaan, telinganya senantiasa bergerak menunjukkan kekuatan pendengaran. Matanya sangat tajam menunjukkan dia bisa memandang perkara yang sangat jauh. Kemudian buruk ini kalau naik maka dia akan mengangkat kaki bagian belakang, kalau menurun dia mengangkat kaki yang bagian depan. Sehingga sepanjang perjalanan Isra, Nabi tidak pernah merasa naik dan tidak pernah merasa turun. Pak Zero nggak bisa begitu, Pak, ya. Pak Zero kalau naik nanjak terasa, naik turun ngerem juga. Ini ada yang canggih. Dan sekarang semua profesor, ahli ilmu, insinyur yang sudah botak kepalanya nggak bisa bikin kendaraan otomatis anti tanjakan, anti turunan. Tapi sudah ada zaman itu kendaraan tanpa turunan, tanpa tanjakan, lurus saja yang dirasakan Nabi, yaitu kendaraan namanya buruk. Dan itu binatang. Kemudian setelah itu, setelah sampai Jibril untuk menghadapkan buruk kepada Nabi, maka buruk tadi dia berkeringat sehingga bercucuran tubuhnya dengan keringat. Maka Jibril menasihati, wahai buruk, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Sesungguhnya orang yang akan kamu naiki ini adalah orang yang paling mulia di atas muka bumi. Maka buruk tadi menghadap Nabi, melihat wibawanya Nabi, makin berkeringat tubuhnya sehingga keluar keringat dingin. Singkat cerita, Nabi pun naik di atas kendaraan yang bernama buruk. Kemudian ditemani oleh malaikat Jibril. Jibril bagian samping kanan, Mikael bagian samping kiri. Yang mengatur perjalanan sopirnya adalah malaikat Jibril, yang memegang tali kekangnya buruk adalah malaikat Mikael. Malaikat Israfil menyusul di belakang. Mereka berangkat, maka dimulailah peristiwa yang kita kenal dengan Isra, perjalanan malam. Mana rutenya Isra? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj nanti dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Al-Mustawa. Fihina yastami'u sariful aqlam, di tempat yang sudah kedengaran suara kolam yang menuliskan takdir. Maka perjalanan Isra pun dimulai. Setar daripada pinggir sumur Zamzam, mereka berangkat menuju ke Palestina. Perjalanan biasa. Kalau orang Mekah naik kendaraan onta atau kuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, berangkatnya sebulan, pulangnya sebulan. Berarti 2 bulan perjalanan. Dan ini ditempuh oleh Nabi dalam waktu yang singkat, tidak sampai semalam. Maka nanti aneh, maka berangkatlah Rasulullah menuju ke Palestina. Namun sebelum sampai ke Palestina, beliau singgah dulu di 4 tempat. Bagaimana? Lanjut gak ini kira-kira? Lanjut ya. Ibu-ibu kira-kira kuat gak dengar ini? Masalahnya kalau diceritakan, ya lanjut aja dulu ya. Biasanya kan kalau ustadz biasanya kan hikmahnya, gak diceritakan yang begini kelamaan, langsung hikmah saja. Bagaimana? Langsung hikmah apa cerita ini? Cerita dulu. Oke. Maka lanjut Nabi Muhammad berjalan. Malaikat Jibril di bagian kanan, Mikael sebelah kiri, Israfil mengikuti di belakang.
Maka sampailah mereka berempat di tempat yang di sana banyak pohon kurma. Mereka balagha fi ardin, banyak pohon-pohon kurmanya. Kemudian Jibril mengatakan, Muhammad, turun di sini, di kampung ini kamu turun, kerjakan sholat di sini 2 rakaat. Timbul pertanyaan sekarang, sholat mau dijemput, tapi Nabi disuruh sholat. Sholat apa itu? Sholat mau dijemput, disuruh sholat. Sholat apa? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum turun perintah sholat 5 waktu, sahabat sudah sholat, Nabi sudah sholat. Tapi sholatnya di malam hari, sholat sunnah 2 rakaat. Sudah sholat. Bahkan sahabat-sahabat sehari sholatnya sampai jumlah rata-rata 300 rakaat setiap hari. Malam-malam mereka ibadah. Maka sebelum 5 waktu ini ada, sudah ada sholat. Maka Nabi pun sholat di tempat yang banyak pohon kurmanya. Setelah itu Nabi naik lagi. Kata Jibril, wahai Muhammad, apakah engkau tahu di mana engkau sholat tadi? Saya enggak tahu. Kata Jibril, itu adalah Thayyibah Madinah. Itu adalah Madinah, tempat nanti engkau dan sahabat-sahabatmu akan hijrah ke sana, menyebarkan agama dari sana, dan dari sana tersebarlah Islam ke seluruh dunia. Nabi belum hijrah sudah dikasih tahu tempatnya, yaitu di Madinah. Maka nggak langsung ke Palestina, dari Mekah belok dulu ke Madinah. Berangkat lagi mereka sampai ke kota Madian. Sampai di kota Madian, di sana ada nabi namanya Nabi Syuaib. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada orang-orang Madian Allah mengutus teman kalian Nabi Syuaib. Kemudian sampai di Madian, kata Jibril, turun wahai Muhammad, kerjakan sholat di Madian 2 rakaat di bawah sebatang pohon. Bertanya Jibril, apa itu pohon itu? Saya nggak tahu. Itu adalah pohonnya Musa alaihissalam. Pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lari daripada Fir'aun, dikejar oleh para tentaranya. Beliau pergi jauh melewati hutan rimba belantara, sampailah di sebuah sungai Madian. Beliau singgah di situ di bawah sebatang pohon. Beliau berdoa, doanya dalam Al-Quran, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku dengan apa yang engkau turunkan kepadaku, orang yang butuh dengan kebaikan. Dikejar oleh tentara Fir'aun. Dia telah membunuh seseorang dari orang Kipti. Sekali pukul dadanya langsung mati. Niatnya melerai, tapi karena pukulan ini pukulannya Nabi, sekali pukul bukan lerai, mati. Maka dikejar oleh bala tentara Fir'aun, lari ke Madian, singgah di bawah sebatang pohon tadi. Maka falamma warada ma'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Juz 20 surat Qasas. Ketika Nabi Musa sampai di sumber airnya orang Madian, dia berdoa, semoga Allah memberikan aku jalan yang terbaik. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Kemudian ketika beliau sudah sampai di bawah pohon, merasa tenang dan rindang, beliau tertidur di bawah pohon. Ketika tertidur, beliau terbangun oleh suara berisik. Ternyata orang sekampung datang membawa kambing-kambingnya. Maka mereka mengangkat batu besar, di bawahnya ada sumber air yang jernih. Maka mereka minum sumber air itu. Mereka ambil airnya dan mereka meminumkan kambing-kambing mereka. Selepas itu mereka tutup kembali batunya, mereka pun pulang. Dan Nabi Musa melihat kegiatan mereka itu. Maka Nabi Musa tersentak. Setelah mereka pulang, datanglah 2 orang perempuan yang cantik, gadis yang cantik. 2 orang perempuan cantik membawa satu gerombolan kambing-kambing mereka. Maka mereka datang dengan mengendap-endap. Mereka berjalan dengan perlahan-lahan. Maka mereka pun sampai di pinggir batu yang sangat besar. Nabi Musa melihat untuk mengangkat batu tadi butuh puluhan orang. Batu yang besar. Nggak mungkin 2 orang perempuan cantik itu bisa mengangkat batu. Maka Nabi Musa pun
berangkat menuju ke batu itu. Batu yang diangkat puluhan orang itu diangkat sendirian oleh Nabi Musa. Innahu qawiyyun amin. Musa itu kata anaknya perempuan tadi, orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya. Maka begitu senangnya perempuan dua tadi dibantu oleh Nabi Musa, diangkat batunya, mereka mengambil air sepuas-puasnya. Hewan mereka pun minum di sana. Maka qalat ihdahuma, berkata salah seorang perempuan tadi, alangkah baiknya jikalau engkau sudi mampir di rumah bapak kami, sehingga bapak kami bisa mengucapkan terima kasih kepada engkau. Sungguh engkau adalah seorang pemuda yang kuat, pemuda yang bisa dipercaya. Maka Nabi Musa mengatakan, kalian ngajak saya ke rumah, maksudnya ini, iya, ngajak kamu ke rumah kami biar bisa ngobrol dengan bapak kami. Kalau sama kami nggak boleh, bukan mahram. bukan mahram, sama bapak saja. Perempuan solehah kalau cinta dengan seorang laki-laki, maka dia akan bilang, datanglah ke rumah bapak saya, bukan ajak saya keluar, ajak saya nonton bioskop. Itu bukan perempuan solehah. Kalau perempuan solehah suka sama laki-laki, kutunggu engkau di rumahku dengan bapakku. Nah, silahkan pinang aku dengan bismillah. Itu namanya perempuan solehah. Nabi Musa laki-laki yang soleh. Saya ke rumah kamu, iya, kan nggak tahu jalannya saya. Oh ya sudah, kami di depan, kamu di belakang, ikut kami saja. Kata Nabi Musa, enggak boleh saya berjalan di belakang perempuan, bukan mahram saya. Ini laki-laki soleh. Kalau di depannya perempuan, enggak mau jalan di belakangnya. Nah, bukan dinikmati santai saja motor kita, di depan masih ada cewek ini, nyium bau parfumnya, cuci mata. Ini enggak laki-laki soleh. Terus bagaimana kamu nggak mau jalan di belakang kami? Kamu kan nggak tahu jalan ke rumah kami. Kata perempuan cantik berdua tadi, kalau begitu siapkan batu. Kalau jalannya belok kanan, lempar batu ke kanan. Kalau jalannya belok kiri, lempar batu ke kiri. Nanti saya ikut arah batu itu. Saya yang depan duluan. Ingat, kalau jalannya lurus jangan lempar, nanti kepala saya pecah. Nah, itu. Maka berjalan mereka. Nabi Musa di depan, nggak mau di belakang. Kalau belok kiri, lempar batu ke kiri. Kalau kami tadi di belakang ada Pak Kades, belok kanan Ustaz, belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Karena baru pertama kali sampai ujung tolan, bingung jalannya, nggak tahu. Nah, kalau ini pakai batu, lempar kiri, lempar kanan. Maka sampailah mereka di rumah kedua gadis itu, bertemulah dengan bapaknya. Ternyata bapaknya tidak lain tidak bukan adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Singkat cerita, kata Nabi Shu'aib, wahai pemuda, tinggallah di rumahku, pilihlah 2 orang anakku, mana yang kamu suka. Itu namanya mertua yang soleh. Anaknya suruh pilih yang mana yang suka, yang cantik, boleh pilih. Kalau sudah dapat laki-laki yang soleh, mertua sudahlah nikahkan dengan anaknya. Suruh milih kalau bisa. Makanya kalau ada ustadz datang ke Sendang Mulia ini, suruh pilih yang mana yang suka ustadz. Nah itu namanya mertua yang soleh. Suruh pilih. Karena laki-laki soleh. Kemudian bapak sekalian, ibu sekalian, Nabi Musa memilih salah satu dari anaknya. Apa maharnya? Saya nggak punya apa-apa, kata Nabi Musa. Saya kesini orang pelarian, orang jauh, nggak ada harta, nggak ada uang, nggak ada apa-apa. Kata Nabi Shu'aib, nggak usah khawatir, engkau nikah dengan anakku, maharnya adalah samani hijaj, 8 tahun mengembalakan kambing saya. Nggak ada zaman sekarang mahar begitu ya. Samani hijaj, 8 tahun mengangon kambing saya, mengembala kambing saya. Fa in atmamta ashran famin indik. Tapi kalau kamu mau sempurnakan 10 tahun, maka itu lebih baik. Maka maharnya bukan 10 juta, tapi 10 tahun mengembala kambing. Itu mertua yang cerdas. Nabi Musa orang berpotensi, nggak boleh lepas.
nggak boleh dibawa lari anak saya, harus di sini dulu minimal 10 tahun. Kalau ada orang berilmu datang ke tempat kita, bikin dia betah di tempat kita. Jangan kemana-mana. Kasih istri, kasih kerjaan, kasih anak. Nanti dia lama di sini. Begitu. Namanya mertua yang cerdas. Maharnya kalau dikasih uang bisa cari, kasih uang bisa bawa pergi anaknya, enggak. Maharnya ngangon kambing selama 10 tahun. Jadi Nabi Musa minimal bisa belajar sama Nabi Shu'aib, bisa berdakwah di sana minimal 10 tahun. Setelah itu silahkan berangkat, nggak apa-apa. Yang penting sudah tinggal di sini untuk membentuk regenerasi yang baik. Nah, itu namanya kecerdasannya para nabi. Maka Bapak sekalian, ringkasnya setelah 10 tahun Nabi Musa pun berangkat pulang ke Mesir untuk mendakwahkan agama. Ringkasnya, untuk mengenang kisah tadi, Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Jibril melalui perintah dari Allah singgah di bawah pohon di Madian, tempat Nabi Musa berdoa. Tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, mereka pun berjalan sampai mereka di sebuah bukit. Kata Jibril, turun Muhammad, kerjakan salat di atas bukit itu. Nabi Muhammad turun, Jibril mengatakan itu adalah bukit Tursina, tempat Nabi Musa bercakap-cakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut perjalanan sampai di sebuah tempat yang di sana kelihatan kusuru Syam, gedung-gedung Syam, sudah dekat ke Syam, sudah dekat Palestina. Di sana ada sebuah tempat namanya Baitul Lahmin. Sebuah batu yang pipih, baitun artinya rumah, lahmin, baitun artinya rumah, lahmin artinya daging. Baitul Lahmin, rumah daging. Maknanya apa? Di sana tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang masih ada tempatnya, cuman bahasanya berubah dari Baitul Lahmin menjadi Bethlehem di Israel. Maka singgah di sana, di atas batu tempat dilahirkannya Nabi Isa. Di sana pun Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Kemudian mereka pun menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, riwayat yang sahih dari Ibnu Katsir dan Al-Hafidh Imam Suyuti, maka buruk hanya mengantar Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Maka Isra saja, Mi'raj, Nabi Muhammad nggak naik buruk lagi. Maka buruk tadi diikat di sebuah pohon di depan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad bersama Jibril, Mikail, Israfil masuk pintu Masjidil Aqsa dari arah Yaman. Kemudian mereka masuk melalui tempat yang di sana arahnya adalah arah tenggelamnya matahari, Tamilu Syams. Maka sampai mereka masuk di sana, maka mereka sholat 2 rakaat. Masuk masjid, mereka sholat 2 rakaat. Jibril, Mikail, Israfil dan Nabi Muhammad. Setelah mereka sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad merasa beda, seperti sangat ramai, banyak sekali orang. Maka habis sholat beliau melihat ke belakang, ternyata sudah banyak manusia. Kata Imam Suyuti, para nabi semuanya 124.000 sudah hadir di belakang Nabi. Bahkan Allah manggil melalui Jibril, memanggil malaikat dari langit turun salat di belakang Nabi di Masjidil Aqsa. Maka ketika mereka selesai 2 rakaat, di belakang mereka sudah menunggu banyak para nabi. Maka Jibril pun mengumandangkan azan. Wallahu alam gimana lafaz azannya, kita nggak tahu. Kemudian Mikail pun iqamah. Kemudian para nabi sudah membentuk sop-sop yang sangat rapi, yang sangat rapat, yang sangat bagus. Maka Nabi Muhammad terdiam, duduk di tempatnya. Maka Jibril mengambil Nabi, mengangkat tangannya, kemudian memajukan Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Di belakangnya seluruh para nabi, seluruh para malaikat. Maka Nabi Muhammad imamul anbiya wal imamul mursalin wa imamul malaikatil muqarrabin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul, imamnya para malaikat. Beliau adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Maka nabi jadi imam. Masya Allah, nabi jadi imam.
Ini kata ulama peresmian. Ini wisuda yang meresmikan seluruh nabi, orang-orang baik seluruhnya, seluruh malaikat, orang yang gak pernah dosa semuanya, meresmikan inilah pimpinan akhir zaman, inilah manusia terbaik dari seluruh manusia. Diresmikan dulu di bumi sebelum dia naik ke atas langit. Bagaimana kira-kira? Cukup? Hah? Belum? Cerita masih panjang. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah akan menampakkan tanda-tandanya kepada Rasulullah. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Tadi cuma 4 tempat, maka selama perjalanan nanti Nabi Muhammad akan ditampakkan oleh Allah kurang lebih 13 pemandangan-pemandangan, gambaran-gambaran umat. Baru 4 saja sudah lama, apalagi 13. Nah, disambung tahun depan kalau begitu. Ibu sekalian, maka naik Nabi ke Mi'raj, ke langit, bagaimana cara naiknya? Kata Al-Hafidh Imam Suyuti, naiknya dengan tangga. Mirqatun, tangganya ada 10, 7 tangga melewati 7 langit. Tangga yang ke-8 dari langit ke-7 menuju ke Sidratul Muntaha. Tangga ke-9 adalah Sidratul Muntaha menuju ke Al-Mustawa. Tangga yang ke-10 adalah dari Al-Mustawa sampai ke Arsy Allah, sampai ke tempat namanya Raf-Raf. Raf-raf dalam Al-Quran, muttaki'in ala raf-rafin khudrin. Dia bersandaran di atas bantal berwarna hijau. Di aras sana ada bantalnya. Wallahu alam bagaimana. Laisa kamitslihi syai'. Kita nggak bisa menggambarkan bagaimana. Yang penting tangga yang ke-10 nanti menuju ke arsy Allah, dan di sana adalah raf-raf, ada bantal. Tempat bersemayamnya Zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Allah tampakkan kepada Nabi beberapa macam yang kalau diceritakan semua nggak cukup. Yang pertama, Allah menampakkan kepada Nabi, Nabi melihat ada satu masyarakat, ada satu kaum yang di pagi hari mereka menanam, di sore hari mereka panen. Paginya menanam, sorenya panen. Enak nggak itu? Ya, pagi nanam sawit, sore panen sawit, langsung dapat uang. Besoknya pagi nanam, sore panen. Kalau kita 3 tahun baru buah pasir, ya, ditunggu 5 tahun ternyata jantan, nggak ada buahnya, terpaksa diganti yang betina. Ini nggak ada kaum yang ditampakkan oleh Allah, pagi mereka menanam, sore panen, pagi nanam, sore panen. Maka bertanya Rasulullah, Jibril, siapa itu? Kaum itu sungguh bahagia mereka, pagi mereka menanam, sore sudah panen. Alangkah indahnya kehidupan mereka, sejahtera, bahagia. Kata Jibril, haula'i al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memperjuangkan agama, memperjuangkan kebaikan-kebaikan di desa. Maka mereka itu dilipatkan pahalanya, yudha'afu lahum ujurahum, dilipatkan pahalanya. Panjang kalau dipreteli kisah ini, kalau dijelaskan panjang. Intinya gambaran untuk orang yang sering berimpak, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang bersedekah di jalan Allah, orang yang membangun masjid, menghidupkan masjid, menghidupkan musola. Mereka itu nanti orang yang panen terus di akhirat. Makanya kalau ada impak untuk masjid, jangan pelit. Nah, musola kita ini kalau ada impak, kita impakkan supaya dibangun musola yang bagus, supaya Pak Ustadz Supri betah tinggal di Sidomulyo ini, ya kan? Kalau bisa kubahnya dari emas. Nah, apa ini? Oh ya, siap. Salawatannya kapan? Setelah salawatan nanti. Ya. Ya.
pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mencium bau harum yang luar biasa. Bau harum, bertanya Jibril, bau harum ini harum apa ini? Ini bau harumnya kuburannya Masyitoh, orang yang dibunuh karena mempertahankan agamanya. Dan kalau diceritakan pun kisahnya sangat panjang. Maka lanjut lagi perjalanan, ditampakkan yang ketiga kepada Nabi Muhammad, ada orang-orang yang memukulkan kepala mereka dengan batu. Dipukul kepalanya dengan batu, setelah pecah kepala itu, bagus lagi kepalanya, dipukul lagi, pecah lagi, terus begitu. Ada batu yang keras dipukulkan di kepalanya, kepalanya pecah, kemudian normal lagi, dipukul lagi. Itulah pekerjaan mereka, satu masyarakat, itulah pekerjaan mereka, memukul kepalanya dengan batu. Kalau sudah pecah dipukul lagi, normal dipukul lagi. Bertanya Nabi Muhammad, wahai Jibril, mereka ini siapa? Kok aneh, punya kepala bagus dipukul pecah, terus normal lagi dipukul lagi. Kata Jibril, itu adalah orang-orang di kalangan umatmu Muhammad yang kepala mereka berat menjaga sholat 5 waktu. Insya Allah di Sidomulyo tidak ada. Kalau ada silahkan bertaubat, ya kan? Adanya di sido-sido yang lain, sido mampir itu ada mungkin ya, atau sido yang lain. Sidomulyo insya Allah semuanya ahli sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita pikirkan hikmah yang paling besar seperti yang ditulis di depan ini, apa itu? Kerjakanlah sholat. Hikmah yang terbesar kita memperingati Isra wal Mi'raj, setelah peringatan ini kita sudah tidak berani lagi meninggalkan sholat. Kalau begitu jadinya Isra wal Mi'rajnya sukses. Suksesnya Isra Mi'raj bukan megah acaranya, bukan mewah tempatnya, bukan ganteng ustadznya, bukan. Suksesnya Isra wal Mi'raj setelah peringatan kita sudah nggak berani lagi ninggalkan sholat. Alhamdulillah, itu kesuksesan. Diperingatkan setiap tahun, acara besar-besaran, dananya miliaran. Selepas Isra Mi'raj juga nggak sholat berarti gagal. Karena itulah isinya, esensinya dari peringatan ini. Kita makin semangat, makin bergairah untuk menjaga sholat 5 waktu. Loh, saya sudah sampaikan di Masjid Agung, sudah nggak segan-segan lagi saya sampaikan. Ustadz, gimana hukumnya orang meninggalkan sholat? Dalam kitab Fathul Mu'in, sarahnya I'anatul Talibin, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Kenapa meninggalkan sholat? Dia mengatakan sholat itu nggak wajib kok, saya nggak sholat. Faqad kafaro, sungguh dia telah kafir. Hati-hati. Kamu kenapa meninggalkan sholat? Kaslanan, saya meninggalkan sholat karena saya pemalas, malas sekali. Bagaimana? Dosa besar. Bagaimana ancaman dari Allah? Ada hadisnya, yang meninggalkan sholat dengan sengaja dituliskan namanya di pintu neraka, dan dia masuk di dalam neraka lamanya adalah 28.800.000 tahun. Satu sholat yang ditinggalkan. Nauzubillah. Semoga Allah mengampuni. Kalau iya, kalau enggak, mudah-mudahan selepas ini Allah beri kemudahan untuk menjaganya istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang menjaga sholatnya, yang pertama akan diberkahi rizkinya, yang kedua masuk kubur akan dibebaskan daripada siksa kubur, kemudian dia nanti menerima catatan amal dari tangan kanan, meniti jembatan sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk warga Sidomulyo. Amin ya rabbal alamin. Tapi siapa yang menyia-nyiakan sholat disia-siakan, tidak dikerjakan, atau dikerjakan nggak sesuai dengan waktunya, mengundur-mundur waktu, yang pertama akan hilang cahaya kesolehan di wajahnya. Yang kedua akan
tidak diberkahi, akan hilang keberkahan umurnya. Yang ketiga, doa-doanya tidak dikabulkan. Yang keempat adalah amal-amal yang lain tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu di dunia. Kalau dia mati, orang yang menyia-nyiakan sholat mati dalam keadaan haus. Satu lautan dimasukkan ke mulutnya, enggak hilang dahaganya. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, mati dalam keadaan hina. Masuk ke dalam kubur ada 3 siksaan. Yang pertama, dia dikobarkan api di dalam kuburannya dan dia dibakar di sana siang dan malam. Yang kedua, kuburnya menyempit sehingga tulang rusuknya bersilangan. Yang ketiga, akan datang ke kuburnya seekor ular yang besar bernama Sujahul Akro. Besarnya sebesar leher onta, panjangnya sebulan perjalanan, kukunya besi, panjang kukunya 1 hari perjalanan. Matanya merah, dari mulutnya keluar api. Tugasnya khusus untuk menanyai orang di dalam kubur mengenai sholatnya. Maka dia akan menyiksa orang yang meninggalkan sholat subuh sampai zuhur, sampai asar, maghrib, isya. Kenapa kamu nggak sholat? Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib makan durian, isya kekenyangan, lanjut ketiduran, pagi kesiangan. Begitulah kehidupan. Akhirnya masuk dalam kubur jadi bulan-bulanannya ular Sujahul Akro. Dia pukul seorang ahli kubur yang meninggalkan sholat dengan kukunya. Masuklah dia ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab secara terperinci. Kemudian keluar dari kubur, menunggu lagi siksaan untuk dia. Yang pertama, dihisap dengan hisap yang berat, dibentak-bentak oleh malaikat. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam jahanam. Ada tulisan di jidatnya, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah, wahai orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Allah, sebagaimana engkau menyia-nyiakan hak Allah di dunia, hari ini engkau pun berputus asa dari rahmat Allah. Makanya penting ibu-ibu, bapak-bapak, kita menjaga sholat yang 5 waktu. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat merobohkan agama. Karena sholat itu tiang agama. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu bihi abdun yaumal qiyamati shalah. Perkara amal yang pertama ditanya nanti kepada seorang hamba di dalam kuburnya. Kiamat itu kubur maknanya adalah salat. Fa idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya bagus, bagus amalan yang lain. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya buruk, buruklah amalan yang lain. As-salatu karroksi fil jasad. Salat itu bagaikan kepala pada badan. Ada orang datang bertamu ke rumah ibu-ibu di malam hari, ketuk pintu, assalamualaikum, dibuka pintu, ada orang nggak punya tangan. Apa kata ibu? Silahkan masuk, monggo pinara remien. Ya, pinara remien. Kalau bahasanya Pak Ardi, singgah kudai. Singgah kudai itu mampir sebentar, singgah dulu. Kenapa? Orang tangannya nggak ada, tapi ini masih manusia. Tangannya nggak ada, masih manusia. Besok datang lagi orang bertamu, dibuka pintu nggak ada kakinya, silahkan masuk istirahat di rumah saya. Tapi besoknya lagi datang orang bertamu, ketuk pintu, dibuka pintu, tidak ada kepalanya. Nah, ini bukan manusia. Ini bukan manusia, ini hantu, pocong, genderuwo, tuyul, kuntilanak, sundel bolong. Hantu ini.
Bagaimana ditutup pintu, keluar, pergi, jangan ke sini. Kamu nggak punya kepala, jangan masuk ke rumah saya. Begitulah orang yang tidak sholat, nanti masuk kubur ditolak oleh Allah. Ditolak dia. Kenapa? Masuk tidak ada kepalanya. Ar-ra'su fil jasad. Sholat bagaikan kepala pada jasad. Makanya hendaklah kita betul-betul meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan keturunanku, ya Allah terimalah doa-doaku. Ini doanya Nabi Ibrahim supaya kita diistiqomahkan menjaga salat 5 waktu. Kalau anak berangkat, mereka berjuang keluar sana, sekolah, kuliah, mondok pesantren, ibu-ibu berpesan, wahai anakku, rajin-rajinlah belajar, jangan lupa sholat. Rajin-rajin belajar, jangan lupa sholat. Maka ini direvisi lagi nih. Makanya Fauzan merevisi, ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya berangkat, nasihatnya bukan begitu. Bagaimana yang betul? Anakku tercinta, rajin-rajinlah sholat, jangan lupa belajar. Karena yang ditanya nanti dalam kubur bukan belajarmu, sholatmu. Rajin-rajinlah sholat, jangan lupa bekerja. Karena nanti yang ditanyakan di kubur bukan pekerjaanmu, tapi sholatmu. Siapa yang memuliakan sholat, dia orang yang mulia di sisi Allah. Siapa yang mementingkan sholat, dia orang yang penting di sisi Allah. Siapa yang menghinakan sholat, orang yang hina di sisi Allah. Siapa yang tidak peduli dengan sholat, maka dia tidak diperdulikan oleh Allah. Siapa yang menjaga sholatnya dengan baik, sedang memperbaiki kehidupannya. Yakinilah. Nah, semoga semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi berpesan Pak Sukri, sampaikan Ustadz. Yang pertama, sudah mulia, Nabi Muhammad itu kalau datang bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu ada salawatannya dia Jawa itu. Allahumma barik lana fi Rajaba. Cocok enggak nih? Wa balighna wa Sya'bana ya. Enggak cocok lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba. Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nah, itu. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini kalau saya jelaskan panjang juga ceritanya. Momen kita Isra wal Mi'raj. Terakhir sebelum berakhir, Nabi Muhammad ditampakkan ada satu kaum. Ini 13 yang saya ceritakan, baru 3. Satu kaum yang mereka melihat di depannya ada daging yang enak, daging yang bagus, daging yang nikmat. Di belakangnya ada daging yang busuk, yang basi, yang jorok, yang kotor, habis. Maka satu kaum itu, satu masyarakat, mereka meninggalkan daging yang lezat di depannya dan mereka memakan daging yang busuk di belakangnya. Nabi Muhammad heran, Jibril, siapa mereka itu? Daging enak, daging bagus, daging halal, kok nggak dimakan? Daging haram, busuk, sudah basi, kok dimakan? Kata Jibril, Muhammad itu nanti ada di umatmu itu. Siapa? Ada seorang laki-laki, dia punya istri yang cantik di rumahnya. Namun apabila datang malam hari, dia akan pergi ke rumah-rumah istri tetangga dan dia tidur di sana sampai subuh. Begitu juga perempuannya, punya suami yang halal di rumahnya, yang sudah bekerja keras keringat menghidupi kehidupannya. Apabila suaminya DL, dinas luar, maka istrinya datang bertandang ke rumah-rumah suami tetangga.
Dan dia kalau bahasa penariknya temalam di sana. Apa temalam, Bu? Nginep. Kalau bahasa Tangerahnya andun. Andun tuh tidur di rumah kawan. Dia pun nginep di sana sampai subuh. Terjadilah perkara yang tidak dikehendaki. Maka semoga Allah menjaga kita, kampung kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari fitnahnya dunia ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ya. Sebetulnya bisa dipanjangkan lagi, cuman waktulah yang memisahkan kita. Semoga bisa diambil hikmahnya. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas segala perhatian.